Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang apabila seorang itu melemahkan atau merusakkan tubuhnya sendiri, sekalipun karena memperbanyak beribadah kepada Allah. Seperti kita ini ya, ini kan kita mempunyai hak hidup. Kita ini juga dilarang tidak boleh merusak kepada diri kita sendiri. Bukan lagi kita merusakkan kehidupan orang lain, merusakkan diri sendiri kita dilarang. Jadi misalnya saja ya, sekarang kalau ada orang ingin menyumbangkan anggota badannya ini ya, anggota badannya ini disumbangkan kepada orang lain ya, pada orang lain ya. Ini tidak boleh, tidak boleh ya. Dulu pada waktu Gus Dur jadi presiden ya, itu kan Gus Dur waktu itu penglihatannya itu hanya sekitar 10% ya. Jadi waktu Gus Dur diangkat jadi presiden awal-awal itu penglihatannya hanya sekitar 10%. Jadi ya remang-remang, bukan remang-remang lagi, tidak kelihatan ya. Jadi ada seorang pemuda yang betul-betul merasa iba gitu. Bagaimana kita punya presiden, lu datang langsung ke Jakarta, lu mengatakan, Gus, saya ini ingin menyumbangkan mata saya ini yang satu, saya berikan sampean. Kan sekarang bisa lewat teknologi kedokteran ya, bisa pencangkuan mata. Ya, Gus Dur mengatakan, oh tidak usah, kan sampean masih muda, masa depan sampean masih panjang, tidak usah loh gitu ya. Itu sebenarnya Gus Dur kan tahu bahwa tidak boleh kan. Nah, jangankan masih hidup, yang sudah mati saja, yang sudah mati itu masih timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagaimana hukumnya orang mencangkok anggota badan orang yang sudah mati diberikan kepada orang yang masih hidup ya. Itu ini sebagian ulama mengatakan wah itu tidak boleh, haram, tidak boleh ya. Sebab ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Memecahkan tulang orang yang sudah mati sama dengan memecahkan tulang orang yang masih hidup ya. Artinya apa? Mengambil anggota badan orang yang sudah mati diberikan kepada orang yang masih hidup itu tidak boleh. Ini sebagian ulama itu mengatakan. Nah, tapi ada ulama-ulama yang lain, kelompok ulama yang lain itu mengatakan boleh, tapi dengan beberapa syarat ya. Kan itu kan di Indonesia saja kan sekarang ada yang namanya bank mata ya. Jadi bank mata, orang yang tidak bisa melihat itu bisa diambilkan mata dari bank. Kelompok ulama yang kedua mengatakan bahwa mencangkok organ tubuh orang yang mati itu boleh dengan beberapa syarat. Satu, ada persetujuan dari pihak ahli waris atau wasiat dari
orang yang meninggal. Ya, itu ada wasiat. Jadi kalau misalnya sampean wasiat, kalau aku mati, motoku ini sumbang noy, kayak wong sing gak katok, gitu ya. Nih. Atau itu tadi ada persetujuan dari pihak ahli waris. Bagaimana ini kalau misalnya matanya ini diambil, diberikan pada orang lain? Ya, tuh. Kalau ahli waris setuju. Nah, kemudian pelaksanaan untuk mengambil organ tubuh seperti mata itu tadi, ya, itu disyaratkan jenazah ini sudah siap untuk dimakamkan, jadi sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disalati, baru akan akan dimakamkan, itu diambil. Tapi yang ngambil mata itu enggak seperti sampean ngambil apa gitu, itu kan harus dokter ahli kan ya, sebab di situ kan apa kabelnya kecil-kecil itu kan ya, jadi itu enggak sembarang orang, harus ada dokter yang memang dokter ahli, dan itu enggak bisa 1-2 jam ya. Dan juga tidak setiap orang itu mesti cocok untuk diberikan ya.